Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabarnya anak-anak? Alhamdulillah, hari ini kita berjumpa kembali. Meski dalam jaringan, semoga perjumpaan kita diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebelum memulai kegiatan, marilah kita sama-sama melafazkan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Baik anak-anak, hari ini kita akan belajar mata pelajaran IPA untuk kelas 4. Hari ini kita akan melanjutkan materi kita berikutnya. Setelah kemarin kita belajar mengenai simbiosis dan rantai makanan, hari ini kita akan masuk ke bab berikutnya, yaitu mengenai sifat dan perubahan wujud benda. Dari pembelajaran hari ini, Ustadz berharap yang pertama, kalian mengetahui sifat benda padat, cair, dan gas. Kemudian kalian bisa menyebutkan contohnya dan pengaplikasiannya di masyarakat atau di kehidupan kita. Kemudian berikutnya, kalian juga mengetahui perubahan wujud benda padat, cair, dan gas. Kemudian kalian juga bisa memberikan contoh di kehidupan nyata. Ya, langsung saja kita masuk ke materi yang pertama, yaitu sifat benda. Yang pertama, sifat benda padat. Nah, sifat benda padat yang pertama, ini ada sebuah televisi di atas meja. Ini merupakan contoh benda padat. Sifat benda padat yang pertama, benda padat bentuk dan ukurannya tetap. Nah, misal kita televisi dan meja ini kita pindah, maka bentuk dan ukurannya akan tetap, tidak berubah, bertambah atau berkurang. Itu sifat benda padat yang pertama. Kemudian berikutnya ada benda padat buku dan sebongkah batu. Ternyata ditimbang 1 kg dan 1,5 gram. Sifat benda padat ini yaitu benda padat memiliki berat. Berikutnya sifat benda padat yang berikutnya, ini ada kayu, kemudian besi, kemudian ada kerupuk dan gula. Nah, di situ ternyata bentuknya sama, ukurannya sama, tapi ternyata beratnya berbeda. Sifat benda padat ini yaitu benda padat, berat benda padat bergantung pada jenisnya. Berikutnya sifat benda cair. Nah, sifat benda cair yang pertama itu ada gelas yang berisi setengah gelas air, kemudian ada 1 gelas air. Ternyata ditimbang menunjukkan angka tertentu. Sifat benda cair ini yaitu benda cair mempunyai berat. Berikutnya sifat benda cair berikutnya, nah itu ada toples yang berisi air, ada A, B, C, dan D. Nah, ternyata ketika toples tersebut dimiringkan, kemudian ditidurkan, kemudian dibalik, ternyata bentuk dari cairannya datar. Nah, sifat benda cair ini yaitu permukaan benda cair selalu datar. Nah, itu gambar selalu datar. Dan berikutnya, ini ada genangan air. Nah, air mengalir dari pegunungan, sungai, kemudian menuju ke laut. Sifat benda cair ini yaitu benda cair mengalir dari tempat tinggi ke tempat yang rendah, dari gunung, kemudian sungai, kemudian ke laut. Berikutnya, nah itu ada sebuah botol yang diisi air kemudian dilubangi. Ternyata air tersebut keluar ke segala arah. Sifat benda cair ini yaitu menekan ke segala arah. Itu bisa dilihat tekanannya sama ke segala arah. Dan berikutnya sifat benda gas. Sifat benda gas yang pertama itu ada seorang anak yang meniup balon lonjong. Nah, yang awalnya balonnya kempes, ketika ditiup
ternyata mengembang. Sifat benda gas yang pertama yaitu benda gas mengikuti bentuk tempat atau wadahnya. Ketika kita meniup balonnya bentuknya panjang, maka benda gas panjang juga. Kemudian ketika balonnya kecil, maka bentuk atau benda gas tersebut sesuai dengan tempat atau wadahnya tersebut. Kemudian berikutnya, nah di situ ada sebuah balon yang ditiup sama besarnya. Nah bisa dilihat sama besarnya, sama besar. Kemudian ketika salah satu balon diletuskan, nah maka balon yang satunya yang masih ada isinya akan turun ke bawah. Nah di situ menunjukkan bahwa gas mempunyai berat. Ternyata punya berat juga. Berikutnya ini ada sebuah percobaan. Nah di situ kalian bisa lakukan juga sendiri di rumah. Ambil gelas, isi dengan setengah air, isi dengan air tapi setengah, jangan sampai penuh. Kemudian tutup menggunakan karton. Nah setelah itu dibalik, kemudian pelan-pelan dilepas. Nah dari situ ternyata kartonnya tidak jatuh. Di situ menunjukkan bahwa gas memberikan tekanan. Gas tersebut memberikan tekanan pada karton sehingga karton tersebut tidak jatuh. Kemudian berikutnya, nih biasanya dulu yang meniup balon setelah ditiup sudah besar dibuka. Net. Nah, di situ udara keluar dari dalam balon. Nah, udara atau gas tersebut mengalir dari dalam balon keluar. Dari percobaan ini menunjukkan bahwa gas mengalir. Nah, mengalirnya tersebut karena perbedaan tekanan. Tekanan di dalam balon sama di luar itu berbeda. Makanya gas atau udara yang di dalam balon keluar. Ya, itu mengenai sifat benda gas. Nah, berikutnya ini ada percobaan juga. Botol yang ujungnya ditutup menggunakan balon, kemudian ditaruh di sebuah wadah dan wadah tersebut diberi air. Di sini untuk yang wadah A diisi dengan air dingin, kemudian wadah B diisi dengan air panas. Ternyata yang awalnya kedua balon tersebut mengempes, botol dan balon yang ada di wadah B ternyata mengembang. Nah, di sini menunjukkan bahwa gas dapat memuai. Ketika terkena udara yang ada di dalam botol terkena air panas yang ada di keliling botol, maka udara yang dalam botol memuai sehingga bisa meniup balon ini. Balonnya tersebut bisa mengembang. Nah, itu tadi mengenai sifat perubahan sifat dari sebuah benda. Berikutnya perubahan wujud benda. Nah, di perubahan wujud benda ini yang pertama, es batu dan air. Bahan dari es batu apa? Ya, air. Ketika es batu terkena panas, mencair. Nah, di sini perubahan wujud benda yang pertama yaitu mencair dan membeku. Ketika es batu ditaruh di suhu luar, maka akan mencair. Kemudian ketika cairan atau air dimasukkan ke dalam kulkas, maka akan membeku. Kemudian perubahan wujud benda berikutnya yaitu sebuah teko yang dipanaskan, keluarlah uap air di dalamnya ketika mendidih. Nah, perubahan wujud benda yang ini yaitu menguap dan mengembun. Perubahan wujud yang terakhir, ya ini ada yang tahu apa? Pewangi ruangan. Nah, pewangi ruangan ini ternyata dia mengalami perubahan wujud yang awalnya kalau yang bentuknya bulat-bulat, kemudian dia bisa mengecil. Ini dia mengalami menyublim namanya, menyublim buat pengharum ruangan atau kapur barus, dia mengalami perubahan wujud yaitu menyublim.
Ya, itu tadi materi kita hari ini, sifat dan perubahan wujud benda. Tadi ada padat, cair dan gas, kemudian ada perubahan wujud, mencair, membeku, menguap, mengembun, dan menyublim. Untuk lebih jelasnya nanti silahkan kalian lihat pada buku modul yang sudah kalian miliki. Itu saja yang dapat saya sampaikan. Marilah kita sama-sama menutup pembelajaran kita dengan melafazkan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.